Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, saya menyarankan segera menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Kali ini kita akan melihat sebuah game dari pecatur wanita kebanggaan bangsa kita, yaitu Irene Karisma Sukandar. Game ini terjadi pada tahun 2004 di Olimpiade Catur Wanita. Lawannya adalah Miriam Plain. Irene sebagai putih memulai dengan E4, dibalas E5, lalu kuda F3 menyerang pion. Kuda C6 menjaga pion, gajah C4. Pembukaan Italia. Hitam membalas dengan gajah C5, varian Giocho Piano. Di posisi ini, Irene langsung mengamankan rajanya. Kemudian, hitam membalas dengan kuda F6 menyerang pion. Pada posisi ini, Irene mendorong C3, membiarkan kuda makan pion. Jika hal itu terjadi, maka ada dorongan D3, sehingga kuda harus mundur ke F6 ataupun ke D6. Jika kuda mundur ke D6 mencoba menyerang gajah, maka gajah mundur ke B3. Putih memang kalah satu pion, namun dia memiliki keunggulan dalam hal pengimbangan perwira. Namun demikian, di posisi ini lawannya tidak berani untuk mengambil pion E, dan dia justru menarik mundur gajah ke B6 sebelum diserang. Setelah itu, Irene mendorong D4, menantang pion E. Pion makan pion, lalu pion makan pion. Irene memiliki dua pion senter yang menguasai petak pusat. Hitam tidak berlama-lama membiarkan kedua pion senter itu. Dia mendorong D5 dengan maksud tentu saja menukar pion senter. Putih mengambil pion dan menyerang kuda, dan tentu saja pion diambil dengan kuda. Setelah itu benteng E1 skak. Pada posisi ini, memindahkan raja ke F8 adalah salah satu opsi terbaik, namun itu akan membuat hitam kehilangan haknya untuk rokade. Oleh karena itu, hitam memilih menarik mundur kuda ke E7, dan kuda ke C3 dikembangkan oleh Irene menekan kuda yang ada di petak D5. Selanjutnya, hitam langsung mengamankan rajanya, dan hal ini adalah sebuah kesalahan karena membiarkan putih membawa gajah ke G5 menyerang kuda. Sekarang, kedua kuda hitam berada dalam posisi yang tidak nyaman. Kalau di posisi ini kuda makan kuda menyerang menteri, maka pion makan kuda. Kuda E berada dalam ancaman. Hitam tidak bisa mendorong F6 karena adanya serangan dari gajah. Setelah langkah gajah ke E6, maka gajah makan gajah, lalu pion makan gajah, benteng makan pion. Ancaman pada kuda belum dapat dihentikan. Benteng ke F7 menjaga kuda, tetapi menteri E2. Tiga perwira putih mengancam kuda. Setelah menteri D7, maka gajah makan kuda. Benteng E8, benteng E1. Putih unggul satu perwira. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, hitam membalas dengan F6 menyerang gajah, dan kemudian Irene mengorbankan benteng. Jika menteri menerima pengorbanan benteng, maka kuda makan kuda menyerang menteri dan juga gajah, dan juga ada ancaman open skak dari gajah di langkah selanjutnya. Setelah menteri ke E6, kuda makan gajah, skak ster, pion makan kuda, gajah makan menteri. Lalu setelah gajah makan gajah, gajah mundur ke F4. Putih unggul begitu banyak. Pada posisi ini, hitam tidak berani menerima pengorbanan benteng
dia memilih untuk mengambil gajah, lalu kuda makan kuda, menjaga benteng sambil mempersiapkan open skak. Oleh karena itu, hitam memberikan rajanya pindah ke H8 dan selanjutnya kuda makan pion. Pada posisi ini, pertahanan hitam sudah porak-poranda. Akan tetapi hitam belum menyerah dan berupaya mencari celah untuk memperoleh keunggulan. Dia mendorong C6 dengan maksud untuk menyerang kuda. Akan tetapi hal ini sia-sia karena ada langkah menteri H5. Ancaman skakmat dengan memukul pion H7. Jika hitam mencegah skakmat dengan mendorong pion H6, maka ada langkah menteri G6. Ancaman skakmat pada dua tempat berbeda. Tentu saja jika pion makan kuda, maka menteri makan pion, skakmat. Jika benteng menjaga pion, maka menteri H7, skakmat. Jika menteri makan benteng, maka menteri H7 juga berakhir dengan skakmat. Posisi ini adalah skakmat dalam 8 langkah. Hitam berupaya untuk mencegah terjadinya skakmat. Dia memainkan gajah F5, menjaga pion. Namun Iren lagi-lagi mengorbankan perwira. Kuda makan pion. Apabila gajah makan kuda, maka gajah D3. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Hitam tidak berdaya menghadapi ancaman ini. Satu-satunya langkah yang dapat dia lakukan adalah memperlambat terjadinya skakmat, misalnya dengan langkah benteng F5. Akan dibalas gajah makan benteng. Setelah menteri G8, maka kuda ke F4. G6 bisa dimainkan, tetapi kuda makan pion skak. Menteri terpaksa makan kuda. Setelah gajah makan menteri, raja pindah ke G8, lalu menteri makan gajah skak, raja F8, menteri F7, skakmat. Oleh karena itu, hitam tidak berani untuk mengambil kuda dengan gajah. Dia memilih mendorong G6. Namun selanjutnya, Iren memainkan langkah menteri H6, mengancam skakmat pada petak G7. Sampai di sini, hitam langsung menyerah. Apabila benteng ke G8 menjaga petak G7, maka ada langkah kuda ke F6, skakmat. Atau jika menteri makan benteng, maka kuda F6 skak. Hal ini akan memaksa menteri menutup skak. Setelah itu menteri makan menteri, skakmat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Games Renaissance.